Langsung aja gasken ke pembahasannya, Pak. Gua mau buka video ini dengan sebuah tamparan realita. Lu tahu nggak, kenapa orang yang IQ-nya biasa-biasa aja, atau bahkan cenderung malas, justru hidupnya sering kelihatan lebih tenang dan cepat sukses. Sedangkan lu, yang punya pemikiran dalam, kritis, dan visioner, tiap malam malah kesiksa megangin kepala karena overthinking. Lah, iya juga ya, Pak, baru sadar. Banyak teman-teman saya yang kayak gitu. Tapi kok saya masih muda, kebanyakan pikiran nggak kayak mereka? Kenyataan pahitnya adalah, overthinking itu adalah kutukan buat orang-orang yang otaknya terlalu aktif. Lu nggak bisa berhenti mikir bukan karena lu penakut, tapi karena otak lu punya kapasitas komputasi yang terlalu gede, tapi berjalan tanpa arah. Lu terjebak di dalam labirin pikiran lu sendiri. Saya sebenarnya udah banyak cari cara, Pak, buat menghilangkan overthinking saya. Cuman saya takutnya Bapak sama kayak yang lain. Di video-video motivasi lain, lu pasti sering denger saran klise, kayak kurangi main sosmed atau tarik napas yang dalam. Jujur, itu sampah dan gak mempan buat otak lu yang advance. Betul, Pak. Saya butuh lebih dari sekedar saran. Di video ini, kita nggak bakal bahas tips remeh kayak gitu. Kita bakal bedah dari sudut pandang mekanika kognitif. Kenapa otak lu sengaja bikin skenario buruk buat nyiksa lu? Dan gimana cara meretas sistem operasi otak itu pakai algoritma 5 detik? Siapin kapasitas otak lu. Mari kita masuk ke pembahasan yang agak berat. Secara biologis, otak manusia itu punya satu fitur paling canggih di dunia bernama Mental Simulation Engine. Ini adalah kemampuan otak buat memprediksi masa depan tanpa kita harus ngelakuinnya secara fisik. Contoh, sebelum lu nyebrang jalan, otak lu secara otomatis bikin simulasi. Kalau gue nyelonong pas ada truk lewat, gue bakal ketabrak dan mati. Karena ada simulasi itu, lu memutuskan buat nunggu truknya lewat. Fitur ini yang bikin manusia bisa bertahan hidup dari zaman purba sampai sekarang. Walah, ternyata begitu ya, Pak. Saya paham. Tapi, buat orang-orang dengan perkembangan otak yang di atas rata-rata, fitur simulasi ini mengalami glitch atau error system akibat konsep yang disebut hyperreflexivity. Otak lu nggak cuma mensimulasikan bahaya fisik yang nyata, tapi mulai mensimulasikan bahaya sosial dan ego yang abstrak. Otak lu mulai menghitung jutaan probabilitas kegagalan dalam hidup lu. Gimana kalau nanti umur 25 gue masih miskin? Gimana kalau project gue ditolak? Gimana kalau omongan gue tadi siang bikin orang benci sama gue? Riset dari Yale University menunjukkan bahwa saat seseorang overthinking, otak mereka masuk ke default mode network yang terlalu aktif. DMN ini adalah area otak yang menyala, pas lu lagi nggak ngapa-ngapain. Harusnya area ini buat istirahat, tapi di otak orang pintar. DMN ini malah dipakai untuk membakar energi, dengan cara menganalisis masa lalu dan mencemaskan masa depan secara berulang-ulang. Lu itu ibarat komputer dengan prosesor canggih. Tapi lu pakai cuma buat buka satu aplikasi error yang bikin layarnya nge-freeze. Lu capek bukan karena lu beraktivitas fisik, tapi karena otak lu habis lari maraton di dalam simulasi fiktif yang lu bikin sendiri. Lalu gimana cara ngatasinnya kalau tips-tips di luar sana nggak mempan? Pertama adalah memahami hukum Hick atau the paradox of choice dalam sistem kognitif. Semakin banyak opsi dan probabilitas yang coba dihitung sama otak lu, semakin otak lu bakal ngalamin decision paralysis alias lumpuh karena kebanyakan mikir. Loh, lumpuh Pak otaknya? Kok jadi serem gini ya? Tapi bentar dulu Pak, ini beneran otak kita nggak bisa dipakai lagi gitu karena lumpuh? Bukan itu maksud saya. Yang dimaksud lumpuh di sini itu kamu kelelahan secara mentalnya. Sehingga efeknya berdampak pada otak kamu sendiri. Kamu jadi sangat-sangat sulit untuk fokus, mengambil keputusan, atau mungkin memicu stres kronis. Oh walah, ternyata gitu. Tapi tetap jangan dianggap remeh. Cara instan buat mematikan komputasi berlebih ini adalah dengan force constraints. Otak orang pintar itu rakus akan data. Kalau lu kasih waktu 2 jam buat mikirin suatu masalah, dia bakal pakai 2 jam itu buat nyari masalah baru di dalam masalah tersebut. Mulai sekarang, pakai trik ini. Worry box and time box. Setiap kali otak lu mulai masuk ke mode simulasi liar, lu kasih waktu cuma 3 menit buat mikirin hal itu se-ekstrim mungkin. Tapi pasang alarm di handphone lu. Begitu alarm bunyi, lu harus ganti aktivitas mental lu ke aktivitas yang membutuhkan koordinasi motorik kasar secara instan, misalnya langsung berdiri dan jalan cepat, atau remas benda yang keras. Kenapa? Karena motorik kasar mematikan suplai darah ke DMN secara mendadak. Lu memaksa prosesor otak lu buat pindah tasking atau tugas secara kasar. Kedua, ini yang gue sebut sebagai reverse Feynman method. Di video sebelumnya, kita tahu kalau teknik Feynman itu dipakai buat memahami ilmu dengan cara menjelaskannya sesederhana mungkin ke anak kecil. Nah, kalau buat overthinking, kita balik logikanya. Saat lu overthinking,
Otak lu lagi menggunakan bahasa yang sangat puitis, dramatis, dan hiperbolis di dalam kepala. Contoh pikiran lu kayak hidup gue hancur, gue emang gak berguna. Masa depan gue bakal suram banget. Ini adalah bahasa emosional yang manipulatif dari amigdala lu. Caranya, paksa otak lu buat menerjemahkan kalimat dramatis itu menjadi bahasa data robot yang paling kaku. Jangan bilang hidup gua hancur, tapi ganti jadi. Faktanya, hari ini gue cuma melakukan satu kesalahan di sekolah atau tempat kerja. Sisa 23 jam lainnya berjalan normal. Jangan bilang semua orang bakal benci sama gue, tapi ganti jadi. Secara statistik, dari 10 orang yang gue temui hari ini, cuma 1 orang yang mukanya masam, 9 lainnya biasa saja. Saat lu memaksa otak lu berpikir layaknya robot yang membaca tabel data, lu lagi mempreteli kekuatan emosional dari overthinking itu. Wah, iya juga ya, Pak. Kalau bahasanya dibuat seribet itu kan mana ada orang yang mau mikirin lagi. Nah, otak logis lu, prefrontal cortex, bakal langsung mengambil alih kendali. Karena sadar bahwa simulasi ketakutan yang dibuat sama otak lu tadi ternyata nggak punya basis data yang valid. Ini adalah cara instan buat bikin otak lu ngerasa bodoh, karena udah mencemaskan hal yang nggak logis. Kesimpulannya, overthinking itu tanda kalau prosesor otak lu kuat, tapi lu nggak punya sistem manajemen file yang bener. Lu nggak perlu menurunkan kecerdasan lu biar bisa bahagia. Lu cuma perlu tahu kapan harus mematikan tombol simulasi di kepala lu itu. Mulai sekarang, berhenti jadi korban dari imajinasi lu sendiri. Begitu otak lu mulai ngaco, pakai hukum Hick buat batasin opsinya, dan pakai reverse Feynman buat preteli dramanya. Jadilah operator atas otak lu, bukan budak dari pikiran lu. Kalau lu paham esensi berat dari pembahasan kali ini, coba ketik di kolom komentar. Sistem di reset. Gua mau lihat berapa banyak orang cerdas yang nonton video ini sampai habis dan siap pegang kendali penuh. Like kalau lu suka pembahasan yang agak mikir begini, dan subscribe ke Partikel Ilmu, biar kapasitas otak lu terus di-upgrade. Gua Partikel Ilmu, matikan simulasinya, jalani realitanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe, guys.